Perkembangan teknologi termasuk media sosial membuat kita semua mendapatkan segala informasi secara mudah dan cepat. Namun, kita harus berhati-hati karena tidak semua informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang valid dan sudah terbukti. Bisa jadi itu hanya sebuah asumsi atau bahkan hoax. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat maupun pengguna media sosial harus berpikir kritis ketika membaca atau mendengar informasi atau berita. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita lihat, baca, atau dengar. Gimana sih cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Yang pertama, rumuskan pertanyaannya. Yang kedua, kumpulkan semua informasi yang terkait dengan topik yang ingin kamu cari kebenarannya. Kemudian, pertimbangkan dampaknya. Dan yang terakhir, eksplor alternatif pandangan lain. Nah, kita perlu belajar untuk selalu berpikir kritis, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, informasi hoax tersebar secara masif. Salah satunya yaitu pada bulan Juli 2021, masyarakat percaya bahwa susu berbrand adalah obat untuk COVID-19. Bahkan terdapat video yang memperlihatkan masyarakat beramai-ramai menyerbu produk ini di suatu mall tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Susu beruang atau Big Brand adalah susu sapi steril yang sangat populer. Bahkan pada bulan Juli tahun 2021, susu ini sangat langka karena banyak sekali konsumen atau masyarakat yang berbondong-bondong membeli produk tersebut. Hal ini dipicu karena adanya beberapa unggahan di sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok yang mengklaim bahwa susu tersebut dapat membuat seseorang cepat pulih dari COVID-19. Berdasarkan fakta yang dikutip dari laman resmi Universitas Gadjah Mada, dosen Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa susu beruang tidak dapat mengobati COVID-19. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia mengatakan juga dan membantah bahwa susu Brand atau susu beruang tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan seseorang dari COVID-19. Susu memang memiliki kandungan gizi yang baik. Di dalamnya terdapat protein hingga mineral yang sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kesehatan. Namun, bukan berarti masyarakat harus memilih satu produk tertentu saja. Kandungan gizi produk susu beruang sama halnya dengan kandungan gizi pada susu lain. Sebagai tambahan informasi, konsumsi susu tidak lantas dapat meningkatkan imunitas tubuh. Manusia juga membutuhkan makanan bergizi dan aktivitas lainnya untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, olahraga dan minum air mineral yang banyak. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung B2SA. Apa sih itu B2SA? B2SA merupakan singkatan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sehingga di dalam makanan yang kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, harus juga mengandung vitamin, protein, lemak, mineral ini juga termasuk produk olahan susu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berita tersebut merupakan berita hoax, bahwa susu itu tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan seseorang dari COVID-19. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif atau mandiri. Seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami hubungan logika antara gagasan. Yang kedua, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen. Yang ketiga, mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kelima, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan. Yang keenam, merenungkan sebuah pembenaran, keyakinan, dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Maka dalam konteks itu, menurutnya orang tua, guru, dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama mendidik dan membudayakan sikap kritis di kalangan generasi muda. Karena dalam konteks itu, menurutnya orang tua,
Guru dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama mendidik dan membudayakan sikap kritis di kalangan generasi muda. Kemudian memberikan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, serta meredam hoaks dan konten-konten lain yang berpotensi untuk memecah persatuan bangsa. Contoh selanjutnya dapat dilihat dari beberapa kasus demonstrasi mahasiswa yang hampir di setiap unjuk rasa selalu berujung dengan kerusuhan atau anarkis. Salah satu demonstrasinya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang meresahkan buruh. Kritik memang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, demo juga diperbolehkan dan dilindungi dalam undang-undang. Akan tetapi, kritik itu sendiri juga memerlukan wawasan dan pengetahuan memadai supaya kita tidak terjerumus dalam tindakan anarkis, vandalisme, serta yang berpotensi untuk memecah persatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang meresahkan buruh, terdapat poin-poin. Yang pertama, penghapusan upah minimum kota atau kabupaten. Yang kedua, pemangkasan nilai pesangon. Yang ketiga, tidak ada batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, jam kerja tanpa batas, 6 hari kerja, 1 hari libur, dan hanya di tanggal merah saja. Yang kelima, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Yang keenam, hak pensiun dan kesehatan buruh. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa poin-poin tersebut merupakan berita hoaks, sehingga memicu para buruh dan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di berbagai wilayah. Ditambah beberapa oknum yang dengan sengaja melakukan provokasi, sehingga menyebabkan kericuhan di dalam demonstrasi itu sendiri. Tentu hal tersebut seharusnya tidak sampai terjadi apabila kedua belah pihak memiliki kesadaran atau kemampuan dalam berpikir kritis, di mana kemampuan tersebut dapat berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Sehingga bisa jadi kericuhan yang terjadi dapat diminimalisir. Bagi pendemo, dalam kurung buruh dan mahasiswa, berusaha sebaik mungkin untuk tidak terprovokasi oleh beberapa oknum tersebut. Dan juga bagi aparat negara, juga jangan menyamaratakan para pendemo dengan oknum yang memicu provokasi. Atau kalaupun terjadi kericuhan, yang ditindak hanyalah yang melakukan provokasi saja. Karena tidak sedikit pula para aparat negara juga melakukan tindakan di luar yurisdiksi mereka.